Fakta baru tukang ojek sempat lerai Eki berkelahi sebelum pembunuhan Vina Cirebon. Seorang tukang ojek mengaku menjadi satu di antara saksi mata saat insiden pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, pada 8 tahun silam. Ketika itu, tukang ojek yang diketahui bernama Rana alias Piying itu, mengaku sempat melerai Eki yang berkelahi dengan dua orang pemuda. Bahkan, Rana sempat menceramai Eki dan dua pemuda tersebut sebelum akhirnya terjadi insiden pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saya kan berangkat ngojek pukul 21.45 waktu Indonesia Barat arah Polres. Balik lagi bawa belanjaan, kata Rana dikutip dari YouTube official iNews. Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Saat melintas di flyover Talun, Rana melihat ada dua motor kejar-kejaran. Nah, pas di tengah-tengah itu, dia, pelaku, langsung dipotong yang ada perempuannya itu, Vina dan Eki, terus berhenti dia gulat, tuturnya. Rana mengaku melihat kedua pemuda itu sedang memukul almarhum Eki. Ia lagi dipukul temannya Vina, si Eki, sama dua orang itu, jelasnya. Melihat itu, Rana pun spontan turun dari motornya dan melerai keempat anak muda tersebut. Saya jadi berhenti lagi, saya pisahin, pada nurut, kata dia. Rana mengatakan, posisi mereka berkelahi itu yakni di tanjakan flyover Talun. Posisinya di trotoar yang ada pot, ungkapnya. Menurut Rana, saat itu pelaku mengendarai motor berwarna hitam. Kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat, kata dia. Rana pun sempat menghampiri keempat muda-mudi tersebut, sehingga ia bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Saya kan bilang, kamu kan anak sekolah, jangan berantem-berantem. Udah malam pulang, ujar Rana menirukan ucapannya pada Vina dan Eki serta dua pelaku pada malam itu. Rupanya saat dilerai oleh Rana, Eki dan dua pria itu sempat berhenti berkelahi. Sebagai saksi mata, Rana pun mengaku sempat diperiksa penyidik bahkan ikut dalam persidangan. Sempat diperiksa Polda Jabar, yang ditanyakan lihat kejadian gak? Ya lihat pak berantem, orang 4, 1 perempuan, 3 laki-laki. Ikut sidang 2 kali, jelasnya. Rana pun mengungkap ciri-ciri dua pelaku yang berkelahi dengan Eki pada malam itu. Menurutnya, ciri-ciri dua orang itu mirip dengan Eki. Tinggi-tingginya sama, potongan rambutnya sama, kayak orang kenal, jelasnya. Setelah melerai keduanya, Rana pun kembali ngojek. Baru pada esok pagi, dirinya mendengar kabar ada mayat ditemukan di sekitar flyover Talun. Keterangan Rana itu juga sama dengan kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung terhadap para terpidana. Penjelasan Rana soal posisi Vina dan Eki pada malam kejadian itu sama dengan keterangan Suroto, saksi yang pertama kali menemukan kedua korban. Menurut Suroto, saat itu posisi keduanya ada di samping trotoar. Suroto menjelaskan bahwa Vina ditemukan tepat di bawah PJU atau penerangan jalan umum. Di sekitar TKP itu juga terdapat pot tanaman seperti yang disampaikan Rana. Bahwa posisi mereka baru menanjak melewati satu PJU, tulis putusan Ma. Sebelumnya diberitakan, Suroto, 50, satu di antara saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, memastikan jika di TKP tidak ada kamera CCTV. Sebelumnya beredar di media sosial tangkap layar rekaman CCTV yang menunjukkan lokasi tempat Vina Cirebon dan Eki ditemukan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Di sini, TKP, penemuan korban Vina dan Eki gak ada CCTV. Adanya tepat di pinggir jembatan yang bawahnya jalur tol milik Jasa Marga, ujar Suroto, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Namun, ia menyampaikan ketidaktahuannya keberadaan kamera tersebut, apakah mengarah ke titik penemuan korban Vina dan Eki. Saya kurang tahu kameranya ngarah ke titik penemuan korban Vina dan Eki, atau enggak, yang jelas ngarahnya ke jalan tol, ucapnya. Ketiadaan kamera CCTV di lokasi penemuan korban menimbulkan berbagai spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam kejadian. Banyak pihak berharap agar penyelidikan lebih lanjut dapat mengungkap fakta-fakta baru yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Penemuan jasad Vina dan Eki di bawah jembatan Talun terus menghebohkan warga sekitar dan menjadi perhatian publik. Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perbincangan, khususnya terkait dengan langkah-langkah keamanan dan pengawasan di sekitar area tersebut. Sebelumnya, Suroto memberikan kesaksian terkait penemuan jasad Eki dan Vina yang tergeletak di jembatan Talun pada tahun 2016. Wajah Liga Akbar Cahyana,
saksi kunci kasus Vina Cirebon tanpa masker akhirnya terungkap ke publik. Setelah sebelumnya muncul dengan masker, Liga Akbar kini sudah berani untuk menunjukkan wajahnya. Liga Akbar adalah teman dekat Eki dan Vina yang sempat bertemu sebelum kejadian pembunuhan. Pada berita acara pemeriksaan, BAP, tahun 2016, Liga Akbar mengaku melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11. Tak hanya itu, Liga Akbar juga bersama dengan dua temannya itu dilempari batu. Namun Liga Akbar berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Ternyata keterangan palsu itu terpaksa disampaikan oleh Liga Akbar di depan penyidik. Faktanya, Liga Akbar tidak pernah melihat Eki dan Vina dilempari batu dan dikejar oleh siapapun. Liga memang sempat bertemu keduanya di malam Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu. Namun Eki dan Vina berpamitan untuk menghadiri acara rapat XTC di Kuningan. Setelah itu Liga Akbar tak tahu lagi kemana Eki dan Vina pergi hingga akhirnya ia mendapat kabar keduanya kecelakaan. Liga Akbar juga bahkan yang mendatangi rumah Vina untuk memberitahukan kabar itu. Namun setelah 8 tahun, Liga Akbar akhirnya mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahwa dirinya sama sekali tidak tahu soal adanya pelemparan dan pengejaran terhadap Eki dan Vina. Liga Akbar pun kini mencabut babnya 8 tahun lalu. Bahkan Liga Akbar juga kini memberanikan diri untuk membuka maskernya. Pakai masker, karena saya menjaga diri saya, karena banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube iNews, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Bahkan dalam acara itu juga ada mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal. Di depan Saka Tatal, Liga Akbar masih terlihat ketakutan dan wajahnya tampak tegang. Sementara itu, Saka Tatal terlihat santai dan memandangi wajah Liga Akbar. Saka Tatal beberapa kali melihat ke arah keluarganya dan tertawa. Menurut Liga Akbar, 8 tahun lalu itu dirinya terpaksa menyampaikan keterangan palsu karena tak ada yang percaya dengannya. Liga menceritakan bahwa setelah kejadian itu, dirinya diminta oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki untuk jadi saksi. Dimintai keterangan almarhumah Vina dan Eki yang dipakai, barang bukti, helm, baju, itu saja, jelasnya. Karena kedekatan Liga dengan Eki, Ibtu Rudiana pun memintanya untuk memperkuat alat bukti. Namun di tengah pemeriksaan, Liga Akbar justru diarahkan untuk memberikan keterangan yang tidak ia lihat. Skenario itu saya udah menolak beberapa kali. Saya dibantu diarahkan sama pemeriksa, ungkap Liga Akbar. Meski tak ada ancaman dan tidak diimingi apapun, namun Liga Akbar mengaku tak kuasa mempertahankan dirinya. Dalam BAP itu, kata Liga, dirinya hanya ditanyakan apakah ada pelemparan batu, pengejaran atau pemukulan. Saya bilang gak tahu. Dia bilang, orang kamu ada di situ kok, katanya lagi. Bahkan saat persidangan, kata Liga Akbar, dirinya juga masih tetap tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Terpaksa, sidang pun tertutup. Di situ ada rekan alam Eki, ada ibunya juga, cuma tidak boleh masuk, saya bingung banget di situ, pungkas Liga Akbar. Kuasa hukum Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, Cindy Sembiring, tengah siap-siap mengajukan permohonan PK untuk kliennya ke Mahkamah Agung. Namun, di tengah persiapan itu, terkuak keterlibatan Rivaldi alias Ucil dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Keterangan itu disampaikan Liga Akbar lewat kuasa hukumnya. Yudia bercerita Eki sempat nongkrong dengan Liga Akbar di depan SMA 4 Cirebon. Dalam sebuah obrolan, Eki menunjukkan foto orang yang mengajaknya berkelahi. Menurutnya, hanya ada satu wajah terpidana dari ke-7 terpidana yang kini mendekam di jeruji besi di dalam foto itu. Sosok tersebut yakni Ucil. Liga katakan jika Ucil diduga memang memiliki permasalahan dengan Eki sebelum kasus tersebut. Hal itu baru terungkap bahwa ada pesan BBM dari Ucil yang dikirimkan kepada Eki. Pesan itu berisi ancaman dan ajakan ribut. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget,
setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016 akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Kuasa hukum Vina Cirebon, Hotman Paris katakan bahwa pihaknya menolak permintaan Ibtu Rudiana ketika ditunjuk menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Penolakan permintaan dari ayah Eki ini baru terjadi beberapa hari kemarin. Hotman pun mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah Eki di kasus Vina. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya ini curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki yang seolah menghindar. Namun, pihaknya mengaku didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang ini mengaku sebagai utusan dari Ibtu Rudiana. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya, namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Pesan terselubung itu yakni, diduga Ibtu Rudiana percaya bahwa pelaku pembunuhan Vina dan Eki adalah Peggy Setiawan. Hotman pun curiga dengan pesan ini, ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Kebohongan Kahfi anak Pak RT di kasus Vina Cirebon perlahan mulai dibongkar oleh teman-temannya. Pada kesaksiannya di BAP, Kahfi mengaku kalau para terpidana menginap di rumahnya, ia mengaku pada malam kejadian dirinya berada di rumah dan main PS. Sementara itu, menurut teman-temannya, mereka menginap di kontrakan rumah Pak RT bersama Kahfi. Pramudia dan Teguh adalah sosok yang menginap bersama para terdakwa di malam kejadian. Pram dan Teguh juga pada 8 tahun lalu mengaku terpaksa buat BAP palsu. Mereka mengaku diminta untuk mengubah BAP sesuai skenario dari polisi, di mana penyebabnya yakni Pak RT mengaku tidak ada yang menginap di rumahnya. Pada putusan itu, terungkap bahwa Kahfi pernah ubah BAP, Kahfi merubah BAP sebelumnya karena merasa keterangan harus diperbaiki. Pada keterangannya, Kahfi juga mengaku kalau mereka tidak ditegur saat nongkrong di warung Bu Nining, padahal faktanya mereka ditegur dan diminta pindah.